akan bersama-sama belajar ibadah. Belajar tentang ibadah yang saya beri judul Musical Expression. Nah, ini ya, Musical Expression. Bentar. Nah, di dalam pembinaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas 3 hal nih. Yang pertama, kita akan membahas esensi ibadah. Jadi di dalam esensi ibadah, kita akan membahas terlebih dahulu nih, konsep dasar ibadah. Sehingga membuat membuat kita timbul gitu, maksud saya, timbul pertanyaan, mengapa sih kita beribadah gitu kan? Lalu yang kedua, kita akan bicara soal bagaimana sih sikap hati kita gitu, sebagaimana seorang pelayan Tuhan gitu dalam bidang musik, di dalam memimpin pujian, baik itu WL, singer gitu kan ya. Lalu yang terakhir kita akan berbicara teknisnya nih dalam memimpin ibadah gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama masuk pada poin yang pertama, yaitu esensi ibadah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selama ini kan kita sudah melayani gereja sudah bertahun-tahun nih pelayanan. Nah, pertanyaannya, sadar nggak sih arti ibadah kita gitu selama ini gitu? Kalau misalnya saya buka ruang sharing gitu sekarang, mungkin Bapak Ibu bisa 1-2 orang untuk dapat mengungkapkan apa sih ibadah menurut Bapak Ibu gitu. Dipersilahkan. Baik, mungkin masih belum terfikir ya. Sembari kita memikirkan nih apa ibadah itu gitu ya, menurut pandangan kita selama ini, selama kita melayani Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian. Satu pujian dari PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Jadi lagu ini nanti kita nggak akan tayang, saya tidak akan setel sampai akhir gitu, nanti ada bagian tertentu yang akan saya cut gitu ya Bapak Ibu. Bentar. Saya akan share screen. Ya. Apakah tayang video saya muncul? Ya, muncul. Oh, tapi kayaknya masih ini suaranya ya mungkin masih belum di play ya. Iya, belum. Oke. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Masih di mute. Terima kasih. Ya, biarlah melalui pujian ini kita menjadi dasar bagi kita gitu ya, Bapak Ibu, untuk dapat membahas lebih lanjut tentang ibadah pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang sudah kepikiran gitu, maksudnya ada yang sudah terpikirkan gitu. Apa sih arti ibadah kita selama kita melayani Tuhan gitu? Mungkin 20 tahun, 10 tahun, atau baru 3 tahun pelayanan gitu. Ada yang terpikirkan, Bapak Ibu? Perlu ditunjuk kayaknya. Mungkin kalau Pak Iwan deh, Pak Iwan gimana Pak? Ya, silakan Pak Iwan. Iya. Saya pelayanan memang udah lama sih. Ya. Dari waktu dulu di kelas remaja, pemuda, sampai sekarang juga umum. Ya. Tetap dalam pelayanan itu memang kita tetap, saya merasa bahwasanya saya merasa tetap harus terus belajar, terus menguji diri sendiri juga senantiasa. Apa yang kita benar-benar melayani Tuhan ataukah kita hanya sekedar melayani manusia. Nah, kalau dihitung dari pelayanan saya udah mungkin sekitar 30 tahun kali ya. Tapi bukan berarti apakah kalau udah lama sekali itu apakah memang kita bisa lebih baik atau gimana, kan belum tentu juga. Ya. Walaupun dalam pelayanan pun juga ada naik turunnya juga sih. Mungkin itu sharing dulu sih ya. Tapi saya tetap mau cinta untuk main itu sih. Sempat kemarin tahun berapa itu saya stop melayani sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Itu saya melayani kembali. Itu sih menurut saya. Iya, terima kasih Pak Iwan. Ya, memang dalam pelayanan terkadang kita juga seringkali jatuh bangun ya Bapak Ibu. Juga ketika kita melayani, Pak Iwan juga melihat bahwa ibadah itu bagaimana kita melayani untuk Tuhan, gitu ya. Nah, mungkin ada lagi satu orang yang mau men-sharingkan konsep ibadah yang selama ini Bapak Ibu mengerti gitu dalam pelayanan Bapak Ibu selama ini. Jika tidak ada, kita langsung masuk ke membahas gitu ya tentang esensi ibadah. Nah, oke, esensi ibadah. Yang pertama kita bertanya ya, mengapa sih kita beribadah gitu ya? Nah, pertanyaan ini menjadi landasan kita untuk pembahasan tentang ibadah pada kesempatan malam hari ini. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Pada bagian yang pertama, kita harus menyadari bahwa ibadah ini adalah rancangan Tuhan. Mengapa bisa rancangan Tuhan, Bapak Ibu? Karena kalau kita misalnya melihat ya,
peristiwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 27, kita melihat bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Allah katakan sungguh sangat amat baik. Sungguh amat baik. Ketika hari pertama baik, 2 baik, 3 baik, sampai hari ke-6, Allah mengatakan sungguh amat baik. Nah, hal terunik yang selanjutnya adalah dalam penciptaan Tuhan juga menciptakan manusia nih, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kata segambar dan serupa dengan Allah berarti bahwa di dalam diri kita, manusia, sejatinya ada atribut-atribut Allah di dalamnya. Nah, atribut Allah ini bukan berbicara bicara fisik ya, kayak misalnya mungkin ada bapak ibu gitu, punya anak, itu ada yang anaknya, ini mirip papanya ya, ini mirip mamanya ya, mirip di mana nih? Di matanya, di hidungnya gitu. Bukan secara fisik gitu. Tapi atribut ini berbicara, maksudnya kita memiliki kesamaan dengan Allah secara moral, kerohanian, dan sosial. Karena Allah kita adalah roh, maka kita juga memiliki roh. Dan karena Allah kita adalah Allah yang kasih dalam ketritunggalannya itu gitu ya, maka kita juga mengasihi sesama kita. Kata gambar dan rupa dengan Allah memiliki pengertian yang sama nih Bapak Ibu. Kata ini menunjukkan bahwa manusia ini sungguh-sungguh memiliki kesamaan dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk memuliakan Allah. Itulah tujuan Allah pertama menciptakan manusia dengan begitu rupa gitu. Namun sayang Bapak Ibu, tujuan untuk memuliakan Allah ini menjadi rusak karena kejatuhan manusia. Ketika manusia memilih untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat gitu ya, daripada mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan untuk tidak memakan buah di tengah taman itu gitu. Dari peristiwa kejatuhan itu, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, manusia itu sebenarnya berusaha gitu Bapak Ibu untuk mengembalikan relasi mereka dengan Allah. Tetapi cara-cara yang manusia lakukan gitu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu dengan apa? Menuhankan diri mereka sendiri, membuat Tuhan bagi diri mereka sendiri, menuhankan dan membuat Tuhan. Nah, membuat Tuhan ini seperti dewa-dewa, yang berarti mereka itu ingin mewujudkan Tuhan atau mempresentasikan Tuhan, tapi bukan itu adalah cara yang salah gitu, bukan yang Tuhan mau gitu. Jadi dalam pembahasan yang pertama kita perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang Tuhan mau kita ini dapat memuliakan Allah. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Lalu sehingga dari pemahaman tadi memunculkan sebuah pertanyaan nih, apa sih sebenarnya tujuan hidup kita gitu ya? Kalau kita mengingat kembali dan bertanya pada diri kita pasti akan menjawab bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah gitu. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Ibadah adalah persekutuan antara Allah dengan umatnya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kita ini dirancang untuk memuliakan Allah. Tetapi, karena kejatuhan manusia, maka tujuan kita itu berbelok, sehingga kita tidak lagi hidup untuk memuliakan Allah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sungguh menarik di sini. Ketika manusia kayak jatuh bangun, gitu ya. Kita melihat bahwa Allah itu berinisiatif menciptakan kita, gitu manusia. Dan menariknya lagi, Allah jugalah yang berinisiatif untuk mengembalikan persekutuan antara Allah dengan umatnya itu yang telah rusak akibat kejatuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Yang pertama seperti Allah memilih Abraham gitu ya. Dari sekian banyak manusia berdosa,
menjadi bapa dari sejumlah bangsa yang besar yang kelak akan menjadi umat pilihan Allah, yaitu siapa? Bangsa Israel. Nah, Allah melalui bangsa Israel ini Allah ingin membentuk umatnya seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga di dalam perjalanan 40 tahun bangsa Israel gitu ya, menjadi sebuah perjalanan bersejarah, tetapi juga sebuah perjalanan pembentukan yang Allah kerjakan atau dalam tanda kutip restorasi bagi umat pilihannya itu. Mari kita membaca di dalam Keluaran 5 ayat 1. Boleh minta tolong seorang untuk membaca kebenaran ini untuk saya? Saya Lose. Iya. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Iya, terima kasih. Ya, di dalam Keluaran 5 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berfirman gitu kepada Musa dan Harun untuk disampaikan gitu ya kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini merupakan sebuah apa yang menjadi kerinduan Tuhan gitu, bahwa Tuhan ingin gitu agar bangsa Israel gitu, bangsa yang terkecil di antara segala bangsa ini dapat menjadi bangsa yang berbeda. Karena kenapa dikatakan bangsa yang berbeda gitu? Karena bangsa Israel ini biarlah melalui bangsa Israel ini mereka dapat menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Jadi perintah ini adalah sebuah panggilan Allah kepada umatnya untuk kembali beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Jadi yang dimaksud di dalam poin 2 yang kita bahas ini, Bapak Ibu, ibadah adalah persekutuan Allah dengan umatnya. Kita bisa melihat contoh yang begitu nyata gitu ya, setelah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yaitu adanya kemah suci. Kenapa kemah suci? Karena kemah suci ini merupakan simbol dari kehadiran Allah. Jadi secara nyata di dalam kemah suci ini, Allah itu hadir di tengah umatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, melalui kemah suci Allah ini mengembalikan kembali gitu persekutuan dengan umatnya. Betapa kita melihat Bapak Ibu di sini bahwa sungguh luar biasa Allah itu gitu ya. Sudah menciptakan manusia, kemudian dia juga berinisiatif untuk mengembalikan manusia itu untuk dapat kembali lagi menghadap hadirat Tuhan. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Seumpama nih, Bapak Ibu ini adalah seorang yang kaya nih, yang memiliki jabatan tertinggi, sangat tinggi gitu ya, melampaui Bill Gates gitu, pemilik Microsoft atau pemilik Apple, terus atau apa ya, kayak pemilik Facebook, Google dan lain-lain gitu ya, yang terkenal gitu ya. Lalu suatu hari nih Bapak Ibu melihat seorang pengemis terlantar gitu kan, udah kurus, kering, hidup lagi gitu kan. Sorry, bercanda. Nah, udah kurus, kering gitu kan. Apakah Bapak Ibu akan duduk gitu? Kalau melihat posisi Bapak Ibu yang sudah tinggi gitu, apakah Bapak Ibu mau duduk untuk makan bersama-sama dengan si pengemis ini gitu ya, entah itu perempuan atau laki-laki. Terus Bapak Ibu memakan makanan yang dia makan, hidup bersama dengan dia, saya yakin tentu tidak, bukan? Tetapi apa yang Allah lakukan kepada umatnya Israel ini, Bapak Ibu? Dia mau tinggal bersama dengan umat Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang berdosa, hina, telah diperbudak gitu ya selama udah lama sekali diperbudak oleh dosa. Bukankah suatu hal yang luar biasa gitu ketika Allah yang kudus mau datang kepada Bapak Ibu dan saya. Kemudian kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17,
Kita akan buka sama-sama Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini, ketika kita garis bawahi gitu ya, kata diam ini dalam bahasa Yunaninya adalah skeno, yang artinya berkemah. Berarti bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus itu berkemah di antara kita. Jadi dari sini poin yang kedua, nyata sekali bahwa ibadah itu adalah persekutuan antara Allah dengan umatnya. Lalu poin yang ketiga, Bapak Ibu, ibadah ini adalah persekutuan antara umat dengan sesamanya. Kita akan bersama-sama kembali lagi membaca kebenaran firman Tuhan, gitu ya, di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-42, 44, sampai 47. 42, 44, sampai 47, saya akan bacakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada poin yang ketiga, ibadah adalah persekutuan antara umat dengan sesamanya. Ini berarti bahwa poin yang ketiga ini berbicara tentang gerejanya. Yang mana kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, ini dapat kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, Bapak Ibu. Di mana, seperti yang tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 42 ayat 44 sampai 47, beberapa hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang bisa kita singkat 5B plus 1M. Yaitu apa itu? Yang pertama, B yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Lalu yang kedua, berkumpul memecahkan roti. Ketiga, bersatu hati. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, memuji Allah. Ini merupakan bukti nyata mereka. Jadi, hal-hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini merupakan bukti nyata mereka, di mana mereka menyalurkan cinta kasih Allah yang sudah mereka terima, yaitu dengan mereka bersekutu dengan sesama mereka, atau dibilang hidup dalam komunitas Allah. Kemudian, kalau kita perhatikan kata bersekutu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 di dalam bahasa Yunani memiliki arti koinonia, yang artinya bersekutu di dalam roh, dan ini berarti bahwa antara umat dengan umat, ketika kita bersekutu satu dengan yang lain, ada campur tangan ilahi, yaitu Roh Kudus. Jadi, melalui pemahaman ini, kita mulai bertanya nih dalam diri kita, apa sih arti ibadah kita, gitu ya? Apakah kita sudah mengasihi seperti 4B 1M itu, yang sudah dikerjakan oleh jemaat mula-mula? Sudahkah kita melakukannya selama ini? Kita perlu bertanya, apakah kita
ketika kita di luar pelayanan kita gitu, di luar persekutuan kita hari Minggu, apakah kita berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita, atau justru kita memilih hidup dalam individualisme dalam peribadatan kita? Apakah kita hanya beribadah, datang sebagai rutinitas saja? Dan sudahkah kita memanfaatkan waktu 24 jam dalam 7 hari itu untuk terus beribadah kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu pribadi, untuk sesi yang pertama ini. Saya akan membuka kesempatan bagi kita untuk men-sharingkan tentang esensi ibadah ini. Jika ada yang Bapak Ibu yang bertanya, silakan untuk unmute. Ya, silakan jikalau Bapak Ibu, saudara-saudara ada yang ingin bertanya. Yang tadi saya catat ya, esensi ibadah itu pertama, ibadah itu rancangan Tuhan. Oleh karena itu harus dilakukan dengan cara Tuhan. Gitu, bukan cara kita sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, ibadah itu adalah persekutuan antara kita sama Tuhan. Jadi kalau saya persingkat itu love God gitu ya, mengasihi Tuhan. Jadi fokusnya itu kepada Tuhan. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga juga persekutuan dengan sesama. Jadi love God, love people. Gitu ya. Jadi ini penting sekali untuk supaya kita itu sadar, kita tahu bahwa dalam ibadah itu ya 3 hal ini gitu. Dengan cara Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Gitu. Silakan jika ada yang ingin bertanya mengenai hal ini, silakan saudara-saudara. Yunita. Apa ini maksudnya? Oh, enggak ya. Iya, iya. Iya, tapi kan gini ya, contoh Bernike ya, kita kan sekarang ibadahnya itu jadi online kan ya. Jadi untuk akhirnya kayak kok sepertinya kayak seperti kayak dipaksa untuk jadi ibadah sendiri-sendiri gitu ya. Jadi momen pertemuan kita itu ya waktu rekaman gitu. Momen pertemuan maksudnya sesama pelayan ibadah itu ya waktu rekaman hari Sabtu. Nah, di situ baru kita bertemu tatap muka, melayani bareng. Apakah mungkin bisa di situ kita menunjukkan care gitu ya. Mengasihi sesamanya itu pada saat rekaman ibadah itu juga ya. Dan juga mungkin ketika hari Minggu kita ibadah, mungkin setelah selesai ibadah gitu ya, kita bisa saling chat ya, chat sesama jemaat, saling menguatkan satu sama lain gitu. Iya benar, kita memang saat ini kita sedang dalam situasi yang nggak bisa berkumpul gitu ya, bersama-sama dengan, berkumpul bersama-sama dengan umat Allah gitu ya. Nah, untuk dapat menunjukkan itu ya kita bisa seperti yang biasa kita lakukan gitu ya. Kita ucapkan Happy Sunday gitu kepada keluarga yang terdekat kita gitu. Kita menunjukkan kasih Tuhan kepada keluarga terdekat kita sebagai bukti kita menunjukkan cinta kasih Tuhan itu kepada saudara-saudara kita gitu. Itu menurut saya sih. I see. Jadi dengan sesama keluarga ya, keluarga sendiri begitu ya. Kalau dengan jemaat mungkin apakah bisa dengan kolom chat juga ya? di kolom komentar YouTube itu ya. Jadi aku lihat biasanya paling setia itu Pak Iwan ya. Ada mana Pak Iwan? Pak Iwan, terus ada beberapa yang lain gitu. Shalom gitu ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mungkin di situ juga bisa kali ya kita menunjukkan kita saling menyapa satu sama lain seperti itu. Iya, bisa dengan demikian, juga bisa dengan
kita telepon kayak Iya, gitu, khusus hari Minggu aja gitu. Gitu sih. iya, iya, benar. Oke, ada yang ingin bertanya? Pak Yakub ingin bertanya kayaknya. Oke, jadi saya belum ada pertanyaannya. Nanti mungkin ada terpikir contoh, nanti baru saya tanya ya, contoh Nike ya. Jadi cuma mau sedikit sharing aja dari eh, sejauh pengalaman saya melayani dulu di muda-mudi gereja metodis. Jadi tadi kita ada contoh ada bahas tentang esensi ibadah sama love God-nya ya. Jadi yang mau saya sharingkan itu, saya melihat beberapa contoh motivasi melayani itu eh, membuat orang datang melayani, membuat orang gimana ya? Lebih tepatnya tuh karakter orang, ada yang gampang sakit hati gitu. Jadi baik saya dulu juga melayani di PowerPoint-nya eh, di itu apa namanya di slideshow-nya. Jadi mungkin di musiknya juga di sound systemnya juga. Jadi di situ kadang kita telat kasih apanya slideshow-nya, orang marah sama kita. Kalau dulu gereja saya tuh tua-tuanya tuh bisa marah itu. Jadi ada yang tetua-tetuanya kok telat 2 detik aja mereka bisa marah gitu loh. Padahal kita kan kalau kita di tempat kerja mungkin kita akan marahin balik ya. Mungkin orang, lu nggak bayarin gua, lu bukan bos gua, lu ngapain marah-marahin gua kan gitu kan. Jadi eh, makanya kalau saya pernah kemarin dengar ada contoh, ada ngomong bilang mungkin di sound systemnya kita ada salah setel ya, ada salah setel musik. Tapi jadi ada pemain musik, saya nggak tahu beberapa orang yang bilang percuma kita main tapi suaranya nggak masuk gitu loh. Jadi ya ini ya pandangan saya itu ya jadi mungkin, maaf ya, pandangan saya jadi negatif ya, menilai orang, padahal kita nggak bukan bagian kita menilai orang ya, cuman kita menilainya jadi eh, dianya berarti melayani hanya untuk masuk YouTube ya mungkin ya. Jadi namanya kita manusia kan ada yang silap ya. Jadi kalau saya menanggapi seperti itu ya sudah biasa, karena dulu di gereja saya yang lama udah sering digituin ya. Dia orang banyak sekali keinginan yang orang mau, si A pinginnya drumnya lebih besar, datang yang agak tuanya, acek-aceknya pinginnya drumnya jangan ribut kali, kalau bisa pilihlah, dia malah ngatur WL-nya. Lu jangan pilih lain kali, lu pilih lagu jangan yang ribut banget deh, lagu-lagu slow aja gitu. Dia banyak, bahkan WL ada di gereja saya dulu, WL-nya sakit hati nggak mau lain lagi gitu loh, karena diatur-atur, milih lagu aja diatur gitu loh. jadi terakhir kita buat satu cell group untuk musisi yang melayani. Jadi setiap sebulan sekali kita kumpul gitu loh, semua tim yang melayani musik itu semua kumpul. Jadi kita akan isi juga. Jadi disitulah kita pelan-pelan diisi untuk biar nggak sakit hati. Karena tipe-tipe dan jemaah yang datang itu beda-beda. Dan yang namanya musik itu kan relatif ya. Ada yang sukanya rock, ada yang sukanya full band, ada yang sukanya mellow gitu ya. Tapi dia nggak mungkin dalam dari jam 7.30 sampai jam 9 tuh lagunya mellow semua kan. Namanya ada campur anak muda ya. Nah, jadi saya rasa itu aja yang ingin saya sharing ya. Thank you, contoh. Iya, thank you Pak Yakub. Ya, mungkin saya coba sedikit menanggapi ya. Memang kalau ngomong mengenai hal ini, tiap-tiap kita itu pasti berbeda-beda lah ya kalau ngomong interest ya. Ada yang interest musik slow, ada yang ini. Lalu juga dalam beberapa hal tertentu bisa terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Perbedaan pendapat, saya pikir itu sebenarnya hal yang
wajar ya, menunjukkan keberagaman kita kalau pendapatnya berbeda-beda, gitu kan. Lalu juga satu hal yang perlu saya soroti juga, dalam pelayanan ini tentu kita nggak bisa gini ya, maksudnya kita juga masih manusia, kita manusia yang juga masih terbatas, yang kadang masih bisa error, gitu ya, kadang masih bisa error gitu. Oh, manusianya dia masih bisa error, apalagi peralatannya. Benda matinya gimana dong? Tambah lagi bisa error gitu ya. Ya jadi apa namanya? Ya berdasarkan yang tadi contoh Nike udah paparkan ya, yaitu kita penting juga sisi mengasihi satu sesama. Jadi kita mesti melihat pelayanan ini juga sebagai kita sama-sama gitu. Kita mesti together, kita mesti kompak, kita mesti bersatu. Seperti itu. Jadi kita sama-sama saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Saya sendiri juga ada kekurangan kok. Teman-teman tim ibadah tahu lah ya, aku tuh sangat rekam itu sering ulang-ulang. Maaf ya. Iya. Tapi ya, mas saya bersyukur saya ada rekan-rekan tim ibadah juga di sini yang bisa sama-sama saling melengkapi lah, maksudnya yang bisa menyemangati saya, bisa memaklumi, gitu ya. Saya juga butuh ada support, gitu ya. Saya juga butuh disupport, gitu ya. Nah, setiap kita juga saya pikir kita juga butuh disupport. Seperti itu. Dalam pelayanan ini kita nggak sendiri. Nah, ini yang penting yang perlu kita sama-sama camkan bahwa kita nggak sendiri di dalam pelayanan ini, gitu. Tapi kita sama-sama. Gitu. Karena itu jikalau ada satu yang sedang lemah, maka yang lain yang lagi kuat kita kuatkan gitu. Gitu ya contoh Nike ya. Ya, benar. Ya boleh seperti itu gitu ya. Kita harus menyadari gitu kita juga punya kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Dan juga saya mau menambahkan untuk berkenaan masalah musik gitu ya. Masalah musik ini yang satu minta melo, yang satu minta yang beat gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bagi pelayan musik gitu ya atau pelayan ibadah ini dapat dibicarakan gitu. Jadi kayak di-combine itu bahasa Indonesianya apa ya? Di Digabungkan? ya digabungkan gitu. Di-mix gitu ya. Ya, supaya tidak apa ya, tidak monoton gitu-gitu aja. Misalnya ada yang suka etnik gitu. Saya ada minggu khusus gitu. 1 bulan sekali ya kita etnik gitu. Kita etnik gitu. Etnik apa? Batak, Cina atau apa gitu. Itu juga diperbolehkan Bapak Ibu gitu. Jadi saran itu baik, tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya gitu. Ya, begitu. Baik. Kita akan lanjut lagi ya, Bapak Ibu, untuk membahas bagian yang kedua. Bagaimana sikap hati nih seorang pelayan Tuhan. Nah, hati seorang pelayan Tuhan. Nah, kita ini kan pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kita harus menyadari nih, sikap hati seorang pelayan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, kita mau bertanya dulu nih, sebenarnya siapa sih pelayan Tuhan itu? Apakah pelayan Tuhan itu hamba Tuhan saja? Apakah hanya majelis, gembala sidang, atau bagaimana gitu? Atau kita yang memimpin pujian? Semua ini salah, Bapak Ibu. Maksudnya kadang kita itu kayak mengkotak-kotakkan gitu ya. Oh, pelayan Tuhan itu hanya khusus untuk si A, si B, si C gitu. Padahal pelayan Tuhan ini adalah kita semua gitu. Kita semua yang terlibat di dalam tubuh Kristus. Bahwa kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Jadi pemikiran yang mengotak-ngotak itu sebenarnya tidak perlu untuk terus-menerus kita kita pertahankan gitu ya Bapak Ibu. Nah, mengapa kita disebut sebagai hamba Kristus gitu? Karena status kita dahulu adalah hamba dosa yang diikat oleh keinginan-keinginan hati kita yang jahat. Tetapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Dia membebaskan kita dari belenggu dosa dan mengangkat kita menjadi hamba Kristus. Jadi, karena kita sudah diangkat menjadi hamba Kristus, sehingga ketika kita melayani Tuhan,
pelayanan kita itu bukan tentang kita, tetapi adalah tentang Tuhan. Nah, sehingga itu memunculkan pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana nih sih sikap hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan? Yang pertama, yaitu kita harus memiliki hati hamba seperti Kristus. Yang berarti kita punya sikap kerendahan hati untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus gitu ya, datang ke dalam dunia, melayani itu bukan, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah dan menjadi manusia gitu, dan melayani kita. Lalu yang kedua, ketika kita sebagai seorang pelayan Tuhan, kita itu perlu merancangkan ibadah itu sesuai dengan agenda Allah. Maksudnya di sini adalah dalam ibadah yang kita sajikan, baik itu ketika kita memainkan musik, memimpin pujian, atau singer, itu kita harus memperhatikan bahwa ketika kita menyampaikan, ketika kita memimpin gitu pujian dalam ibadah, berarti kita itu menyampaikan pesan Injil di dalam ibadah kita. Bisa itu dari pemilihan lagu, Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat pemilihan lagu dari kata-katanya gitu. Kata-katanya ini teologis, sesuai kebenaran firman Tuhan nggak gitu. Mengagungkan kemahakuasaan Allah atau tidak gitu. Bisa juga memperhatikan juga teknik bermain musik kita gitu. Apakah iringan musik kita itu dapat menolong jemaat untuk berdoa dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam merancangkan ibadah sesuai dengan agenda Allah, mungkin memang untuk mempersiapkan semuanya itu adalah baik, tapi kita jangan sampai gila, gimana ya, kayak gila untuk, wah ini harus wah, bagus, tapi sampai lupa bahwa di dalamnya itu tentang agenda Allah gitu. Sama seperti Silver Queen, itu kan punya kayak kemasan gitu kan di depannya. Nah, tapi yang sebenarnya kita butuhkan ketika kita membeli Silver Queen itu adalah coklat di dalamnya gitu. Sehingga kemasan itu hanya menolong kita untuk merasakan isi di dalamnya. Jadi, begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu, ketika kita beribadah, apa yang kita tampilkan dalam ibadah kita, ketika kita memimpin pujian, ketika kita memainkan musik, itu di sana kita juga menyampaikan tentang Kristus gitu di dalam ibadah kita. Begitu. Lalu yang terakhir, sikap hati kita sebagai seorang pelayan Tuhan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kita kembali lagi bahwa segala yang kita kerjakan itu kembali lagi kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Baik, dari sini saya akan buka lagi sesi sharing. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya tentang bagaimana sih hati seorang pelayan Tuhan. Persilakan. Ya, ada yang ingin bertanya mengenai hal ini? Simple sekali ya, jadi tapi mendalam ya, simple tapi dalam ya. Memiliki hati hamba gitu ya. Jadi ini penting sekali punya hati hamba. Lalu kita merancang ibadah sesuai dengan agenda Allah. Ya tadi itu ya lirik-lirik. Makanya kan kalau misalnya ada beberapa lagu itu saya cek dulu untuk liriknya ya sesuai teologi atau maksudnya sesuai Alkitab atau bukan gitu ya. Lalu ternyata bukan cuma di situ ya, permainan musik juga ya, contoh Amerika ya. Jadi waktu main musiknya itu mesti peka juga gitu ya maksudnya ya. Ini kira-kira suasananya ini kita suasana doa kita mainnya gimana gitu kan, menunjang nggak gitu. Ya. Seperti itu ya. Lalu juga Soli Deo Gloria, kita main ini semuanya bukan untuk kita show off, bukan supaya untuk kita menunjukkan, oh ini saya muncul ini sekarang ya di YouTube gitu ya. Tapi adalah untuk
kemuliaan Tuhan gitu. Dengan suara yang kita nyanyikan, permainan musik yang kita mainkan itu membuat kita doa dalam hati supaya orang-orang boleh diberkati Tuhan begitu. Ya. Ada yang ingin bertanya mungkin? Ko Jones mana ya kayaknya? Ingin bertanya mungkin Ko Jon? Belum sih Chantal, nanti terakhir aja. Terakhir aja, oke. Iya. Berarti ini pertanyaannya ini ya nanti dahsyat nih. Terakhir itu, gitu. Mungkin ada Nesti mungkin. Halo Nes. Ya, malam kok. Malam. Udah makan belum Nes? Udah kok, aman. Aman. Iya. Mau bertanya Nes? Atau hal apa yang ingin disampaikan? Iya. Semuanya. Halo. Iya, Contoh Bernike, selamat malam. Terima kasih untuk sharingnya. Salam kenal dari Nesti. Kalau tadi dari pertanyaan Ko Yakub, mungkin kita kayak agak mulai baper. Waktu kita melayani, kita baper sama kritikan orang-orang. Karena apa yang kita lakukan ternyata nggak sesuai sama permintaan jemaat. Tapi ada juga sih fenomena yang saya alami, kadang nggak cuma di gereja di tempat saya menetap, kadang kayak di lingkungan yang mungkin sifatnya itu kayak bukan proyek jangka panjang, misalnya hanya untuk keperluan, contoh hanya untuk keperluan Natal kampus nih misalnya kayak gitu. Atau kayak ada keperluan Natal, ada organisasi semacam itu. Kadang orang mau melayaninya itu, kalau yang tadi kehilangan hasrat untuk melayani karena baper, saya juga ada melihat fenomena kita melayani itu kadang kayak kehilangan esensi karena kita cinta sama Tuhannya, tapi karena kita itu ada tujuan lain nih sebenarnya yang mau kita capai. Misalnya kayak kita itu aku pengen sesekali pengen aktif melayani di gereja A karena kayaknya aku lihat tim musiknya itu keren-keren semua kayak gitu. Cenderung pilih-pilih tempat untuk melayani seperti itu. Jadi motivasi bukan berarti kita gimana ya? Kadang yang aku lihat juga bukan karena kita lupa sama Tuhan, enggak, tapi niat utama mau melayaninya itu karena tertarik sama sesuatu yang menurut kita itu luar biasa gitu. Jadi gimana sih kita bisa meyakinkan diri kita kalau kita itu niatnya sebenarnya mau melayani, bukan jangan sekekanak-kanakan itu memilih-milih tempat mana yang paling sesuai sama hati kita gitu. Karena kan kadang ada yang kayak gini. Ada juga teman-teman yang kendor semangatnya untuk melayani karena mereka itu ada bergesekan sama sesama pelayan kayak gitu. Ada yang mungkin terlalu sering berbeda pendapat, akhirnya jalan akhirnya itu adalah salah satu mundur dan nggak melanjutkan pelayanan. Jadi makanya aku lihat fenomenanya itu jadinya ke situ tadi. Akhirnya dia lebih memilih, mana yang aku paling enak di aku aja deh. Budaya pelayanannya biar aku bisa ikut. Padahal kan nggak menutup kemungkinan nanti di tempat pelayanan yang baru pun akan ada terjadi gesekan yang sama kayak gitu. Agak komplikasi ya pertanyaan. Karena relate. Aku juga kadang aku merasa kayak gitu juga. Kalau misalnya kita nggak selamanya dipartnerkan, dipasangkan dengan orang yang mungkin frekuensinya sama dengan kita, misalnya kayak gitu. Gimana sih aku tetap berdamai melewati beberapa jam ke depan sama-sama melayani dengan dia gitu. Oke. Terima kasih. Thank you. Kayaknya agak berat ya pertanyaannya ya. Waktu lagi kita ada perasaan kurang nyaman gitu ya dengan sesama anggota pelayan
Tuhan lainnya begitu. Tetapi dalam beberapa jam ke depan mesti melayani bareng gitu ya. Gimana menata perasaannya gitu ya. Ya contoh Nike, silakan. Iya, kalau dari apa yang pernah aku cari gitu ya, Bapak Ibu, ketika frekuensi kita tidak sama, itu balik lagi ya sama motivasi kita pelayanan itu apa gitu. Kita harus tahu dulu nih motivasi kita pelayanan ini apa. Oh, aku ini pelayanan untuk Tuhan gitu. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan orang yang beda gitu ya, kita perlu untuk belajar merendahkan hati kita gitu, merendahkan perlu rendah hati lebih tepatnya, perlu rendah hati untuk mau saling belajar gitu. Mungkin juga dalam satu grup itu juga mungkin ada yang teknik bermainnya berbeda dengan kita. Misalnya kita sudah 10, dia masih 5 kayak gitu. Atau mungkin dia punya genre ini jazz gitu, atau yang saya punya genre pop gitu. Nah, kita perlu komunikasi nih Bapak Ibu. Komunikasi sebagai seorang pelayan Tuhan sama-sama ini. Bahwa kembali lagi yang kita kerjakan ketika kita pelayanan, ketika kita mungkin berbeda frekuensi gitu ya dengan orang lain, ya kembali lagi kita harus kembali lagi kepada motivasi kita yang pertama, untuk apa sih aku pelayanan kayak gitu. Itu untuk yang frekuensi gitu ya. Itu dulu sih. Oh, jadi maksudnya ngomongin tentang fokus gitu ya. Kita apakah itu maksudnya kita fokusnya itu kalau kepada lebih coba kita di momen itu juga kita coba beralih fokus lagi kepada Tuhan, mungkin itu bisa lebih menolong begitu maksudnya ya. Dan juga tadi aku nangkepnya perlu ada mungkin komunikasi dengan orang itu gitu untuk menyelaraskan atau gimana tadi? Ya, benar-benar. Ya itu maksudku gitu. Oh, oke. Ya. Iya sih, aku bayangkan itu nggak gampang juga ya seperti itu ya. Kalau aku pribadi ya, nanti mungkin kalau ada yang ingin memberikan pandangan, tanggapan silakan gitu ya. Kalau aku sih, aku coba mau tenangkan diri dulu sih begitu. Mungkin dengan minum air dulu gitu ya, coba tenangkan diri dulu. Biasanya coba dalam hati berdoa gitu sih, dalam hati berdoa. Coba agak minggir dari crowd, dari orang-orang, terus aku sendiri coba berdoa dulu. Ini wah gimana ya seperti ini ya itu. Saya kemudian berdoa minta pertolongan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan seperti itu. Dan ya itu tadi yang seperti contoh Nika juga bilang, coba cepat-cepat fokus lagi, ini untuk Tuhan loh gitu kan. Ini untuk Tuhan seperti itu, dan mesti lakukan untuk Tuhan gitu. Ya gitu sih. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan atau ini satu hal yang penting ya, karena aku pikir dalam pelayanan, sekarang kan kita rekaman ya, itu tentulah bisa ada perbedaan pendapat gitu ya, tentu bisa terjadi seperti itu, perbedaan selera, frekuensi, perbedaan apa lagi gitu, banyak gitu kan ya. Nah tapi ini penting sekali nih ketika kita lagi menghadapi perbedaan ini, gimana mungkin teknisnya ya kita itu dalam menghadapi di momen itu seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai ini, silakan saudara-saudara. Dari contoh Melisa kayaknya. Kalau teknis tadi udah dibicarakan ya, soalnya karena memang pada akhirnya ketika kita pelayanan kita juga harus balik lagi kalau itu adalah motivasi ya, motivasi kita sama Tuhan, kita pelayanan untuk siapa. Jadi karena waktunya juga udah mepet juga kan, nggak mungkin kita mundur juga, itu juga kasihan juga kan pelayanan, kayak misalnya kita jadi singer gitu, kita mundur tiba-tiba kan teman-teman BL dan itu yang lain pasti stres gitu kalau hari H. Nah mungkin satu lagi yang mungkin kepikiran adalah, mungkin satu poin itu adalah ketika kita pelayanan,
melayani Tuhan, melayani jemaat, itu juga jangan lupa kalau sebenarnya kita juga melayani orang-orang yang pelayanan sama kita. Mungkin itu jadi satu pengingat ya, karena mereka-mereka yang sama-sama melayani sama kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya kita juga layani. Kan mereka juga sesama kita kan. Itu menjadi satu poin penting gitu. Jadi mungkin nanti setelah selesai itu gimana caranya kita, mungkin kita sebel ya, mangkel bahasa Jawa ya, sebel marah gitu. itu dulu ya, translation gitu. Mangkel gitu ya, sebel gitu ya. Tapi kita harus ingat kalau orang-orang yang sama-sama kita, yang misalnya satu-satu pelayanan sama kita, itu adalah orang-orang yang kita juga harus layani mereka. Itulah namanya melayani itu. Mungkin itu jadi tambahan sedikit aja. Itu aja contoh. Thank you. Jadi ketika kita sama-sama melayani itu, kita juga melayani tim pelayan Tuhan yang lain gitu ya. Misal aku WL, aku ketika melayani bareng-bareng sama tim multimedia, singer, aku juga melayani mereka sebenarnya gitu ya. Gitu, iya. Satu pandangan yang baik sih ya. Ya, mungkin kira-kira itu. Dari contoh Nika ada tambahan mungkin? Tadi? Tidak ada. Ya, kira-kira itu mungkin Nesti. Iya, cuman tahu aku juga dapat pandangan baru sih ternyata. Iya, ternyata benar ya. Rekan-rekan kita yang ada di sekeliling kita saat itu melayani pun ternyata orang yang sedang kita layani. Iya. Iya. Jadi akhirnya aku pikir waktu kita yang selama ini aku rasakan waktu melayani sama teman-teman sebelayanan itu, kami adalah orang-orang yang terbeban ternyata. Maksudnya dalam artian bukan terbeban negatif ya, yang sedang saat ini terbeban untuk melayani. Tapi ternyata enggak, kami juga rupanya saling melayani kayak gitu. Ya aku dapat pandangan baru sih. Iya. Dan itu ternyata ini ya, kembali lagi tadi juga yang seperti contoh Nika bilang di awal, ibadah itu adalah relasi antara, persekutuan antara sesama gitu ya, sesama kita. Jadi kita sama-sama nih gitu, kita love God, love people gitu. Dan dalam hal ini kita sebenarnya sesama tim pelayan ibadah, kita juga melayani satu sama lain. Iya. Kalau kita melihat seperti itu, kayaknya itu cukup bisa menolong ya, cukup bisa menolong kita gitu. Ketika yang lain ada lagi dalam keadaan yang lemah gitu, kita sebagai yang kuat, kita bisa kuatkan seperti itu. Thank you. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi atau saya kembali ke contoh Nika? Silakan contoh Nika. Ya, Bapak Ibu, ya ketika kita bicara soal sikap hati, ini kembali lagi seperti yang mungkin sudah ditanyakan gitu ya sama ini panggilnya apa ya, Ibu Nesti kah? Atau Kakak? Kakak aja cuan tahu. Ibu Cici, Nesti. gitu lah. Oh ya, Ibu Nesti itu menjadi enggak. Oh, sorry. Enggak, soalnya Nesti kalau di dalam peran drama, dia selalu jadi mama. Oke. Baiklah. Enggak. Oleh Ci Nesti ini juga dapat menolong kita seperti yang sudah disampaikan oleh Cuanto Robin gitu. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertanyaannya gitu ya, yang menarik untuk bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam ini. Baik, kita akan langsung saja lanjut pada sesi yang terakhir Bapak Ibu. Yaitu kita akan berbicara tentang hal teknis dalam ibadah. Nah, ini mungkin akan banyak hal yang akan kita bahas gitu ya sama-sama ya. Nah, etiket berpakaian. Nah, kalau untuk masalah etiket berpakaian ini dalam ibadah, seperti yang di BCS Medan ini kan fokusnya ke remaja gitu ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya adalah lebih baik paling menggunakan pakaian ibadah itu
baju berkerah gitu, nggak kaos gitu. Kalau misalnya bisa pakai kayak jas, walaupun memang dalam berpakaian memang tidak dicatat secara ketentuan berpakaian gitu, maksudnya di dalam Alkitab tidak dicatat ketentuan berpakaian gitu. Tapi bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang selalu di depan, dilihat orang, karena kita juga itu menjadi pusat dan wakil Allah di depan mimbar. Nah, untuk itu kita perlu juga untuk memilih pakaian itu dengan mempertimbangkan apakah pakaian yang kita pakai ini membawa batu sandungan nggak sih untuk orang lain gitu. Jadi perlu untuk disesuaikan dengan konteks gereja masing-masing gitu. Kalau misalnya ibadah etnik gitu, oh pakai batik semua yuk gitu, pakai batik semua. Atau menggunakan simbol-simbol khusus gitu ketika acara Natal pakai baju merah gitu, atau acara perjamuan kudus seperti itu dengan baju putih seperti itu. Lalu selanjutnya untuk teknis dalam memimpin ibadah, Bapak Ibu, kita juga perlu memperhatikan sebagai seorang pemimpin ibadah, yang pertama adalah suara, intonasi, keras lembutnya suara atau dinamika kita atau artikulasi kita gitu. Jelas tidak ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat sebelum memulai sebuah lagu gitu, untuk membawa jemaat gitu merasakan hadirat Tuhan. Kita harus perhatikan. Lalu yang kemudian kita juga harus perhatikan nih mimik wajah kita sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan. Kalau misalnya pujian yang kita nyanyikan sukacita, kita harus tunjukkan sukacita. Ketika kita meminta jemaat untuk bersemangat gitu. Misalnya kayak lagu Hai bangkit pagi Yesus gitu kan, berarti kan kayak menggebu-gebu gitu kan. Kita harus tunjukkan sikap hormat kita mengajak jemaat kita untuk ayo kita bangkit gitu, kita mau menyembah Tuhan gitu, misalnya contoh lagu itu. Terus kalau misalnya mau lagu firman Tuhan, ya kita bagaimana cara kita membawakan mimik wajah kita sesuai dengan pujian yang kita naikkan gitu. Ya contohnya di sini sikap hormat ketika lagu pujian doksologi, sikap hormat juga ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang tegak seperti itu. Lalu kita juga memperhatikan gestur kita nih Bapak Ibu, gestur yang tidak berlebihan. Nah, untuk pemimpin pujian itu baik itu WL atau singer sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya kita angkat tangan gitu Bapak Ibu, karena kalau menurut saya itu adalah sebagai respon kita gitu ketika kita menaikkan memuliakan Tuhan gitu. Itu. Oke, lanjut. Lalu keseimbangan nih antara suara baik itu WL, pemusik, singer, tidak ada yang lebih menonjol. Jadi pengaturan media juga perlu disesuaikan. Ini WL-nya harus seberapa. Kalau misalnya suaranya kayak gini, mungkin ditambahi gitu. Mungkin kalau teman saya yang bisa multimedia gitu, oh ini bass-nya ini perlu ditambahi gitu. Oh ini harus lebih menonjol gitu, misalnya keyboard-nya atau drumnya gitu. Lalu sebagai pemimpin ibadah kita juga perlu mengkomunikasikan nih sebelum kita memulai ibadah berapa kali lagu ini akan diulang gitu, di model seperti apa, mungkin bait 1 sampai ref, kemudian balik ke ref kayak gitu, dibuat bervariasi gitu, bisa. Tapi yang penting koordinasi gitu, supaya si pemain musik nggak kaget, WL nggak kaget, apalagi singernya juga nggak kaget gitu. Mungkin sama-sama nutup mata, nggak tahu gitu harus ulang berapa kali. Nah itu perlu dikomunikasikan untuk untuk menghindari gitu hal-hal yang mungkin kesalahan-kesalahan gitu dalam pelayanan kita gitu. Terus juga kalau misalnya kita mau pakai improvisasi nih lagu-lagunya, misalnya nadanya ada yang agak naik dikit gitu, misalnya yang terakhir, misalnya lagu apa ya contohnya? Kayak, misal kayak di bagian terakhir kita sudah kayak ulangi gitu kan 3 bait gitu maksudku. Ulangi 3
bagian yang terakhir kita ulangi 3 kali. Nah, terus yang di bagian yang terakhir misalnya kita mau pakai nada yang lebih tinggi. Nah, itu perlu juga dikoordinasikan dengan pemain musik maupun juga dengan singer. Lalu yang terakhir, dalam teknis kita memimpin ibadah, kita perlu juga memiliki kesatuan hati nih bagi seluruh pemimpin ibadah gitu. Sama seperti yang tadi gitu, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika kita pelayanan, kita motivasinya adalah sama-sama, punya motivasi yang sama, visi misi yang sama untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kemudian juga kita perlu menyadari lagi bahwa kita melayani sesama kita, baik itu pelayan musik yang lain maupun juga jemaat-jemaat yang mungkin sekarang kita nggak bisa langsung bertatap muka dengan mereka. Begitu, ya itu sharing yang bisa saya bagikan berkenaan dengan ibadah kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan mengenai poin yang ketiga, dipersilahkan. Ya, silakan saudara-saudara, kalau ada yang ingin bertanya tentang teknis memimpin ibadah gitu ya, WL singer. Tadi yang kusoroti sih tadi kalau misalnya waktu kita nyanyi ya, baik WL maupun singer, waktu lagi cepat mimik mukanya itu harus berubah juga gitu ya. Jangan kita lagu sukacita tapi mukanya masih seperti nyanyi lagu untuk masuk dalam firman Tuhan gitu maksudnya ya. Gitu ya. Jadi kayaknya mimik muka sama intonasi suara itu juga kita mesti ikutin gitu. Tujuannya kan supaya mengajak jemaat itu bisa mengikuti, kita sama-sama mau menyanyi memuji Tuhan gitu. Ada yang ingin bertanya, saudara-saudara, mungkin dari siapa? Dari Koasium mungkin? Koasium bentar lagi mau jadi WL Koasium. Atau ada yang lain yang ingin bertanya mungkin? Tadi kayak Ko John Lesmana deh. Kan tadi ingin bertanya kan. Ini udah terhitung akhir loh Ko John Lesmana. Iya. Silakan. Thank you, Santo. Saya sih cuma maksudnya mau bertanya sih, kadang waktu pelayanan dalam menampilkan puji-pujian itu, kadang bagaimana kita bisa, saya seringnya dalam puji-pujian itu bernyanyi kan sering kadang nutup mata. Apakah itu dibenarkan atau tidak? Maksudnya kita kan kadang bernyanyi itu maksudnya menghayati. Cuma kan kita dalam rekaman kan kadang kelihatannya ini singernya kok nutup mata terus. Apakah dia takut atau apa, demam panggung atau apa? Nah, itu sih penampilan kita waktu bernyanyi itu apakah penting atau diperhatikan atau terserah kita. Itu saja. Ya, aku langsung jawab ya Pak. Terima kasih Pak Pak John gitu ya. Untuk singer itu kita sekali lagi balik lagi ya. Kita perlu perhatikan gitu, walaupun kita singer, kita juga gimana ya? Singer itu menolong jemaat juga untuk memuji Tuhan gitu. Jadi kita menolong WL gitu kan ya. Nah, kita perlu juga kondisikan nih Bapak Ibu, nggak setiap lirik itu kita tutup mata terus gitu. Tutup mata terus, tapi sesekali kita juga, kan ini rekaman. Nah, sekali kita itu lihat ke rekaman, kita seakan-akan membayangkan gini, kan ini rekaman nggak ada orang ya, kita hanya lihat kamera gitu.
kita membayangkan bahwa jemaat itu benar-benar ada di depan kita gitu. Jadi kita kayak kontakan mata gitu dengan jemaat gitu. Dan dengan begitu apa ya? Kita dapat menyalurkan ini loh yang aku rasakan dari lagu apa ya, misalnya Ku Siapkan Hatiku Tuhan, misal ini loh yang aku rasakan gitu, aku mau share ini loh berkat Tuhan gitu. Nah seperti itu, jadi kita perlu kondisikan ketika kita menutup mata, ketika kita kontak mata dengan jemaat-jemaat kita gitu. Oh, berarti maksudnya di tiap lagu, maksudnya kita perlu ini ya, nggak di setiap lagu atau setiap lirik kita tutup mata gitu ya. Terkadang ada beberapa lirik yang memang bisa membawa kita itu menutup mata, kita menutup mata gitu ya. Tapi kita juga, yang poin penting yang disampaikan juga tadi, sebenarnya kita perlu ada eye contact ya. Jadi perlu melihat kepada jemaat sebenarnya begitu. Ini prinsip saya juga. Saya khotbah, saya WL, saya selalu akan melihat kamera. Gitu. Saya selalu prinsipnya seperti itu. Gitu. Jadi ini juga di sini saya juga ini ya mendorong setiap kita WL singer ketika nyanyi pastikan mata kita tuh lihat ke kamera karena di balik kamera itu ada berpuluh-puluh penonton, mungkin bahkan penonton ya. Jemaat ya. Jemaat ataupun mungkin ada ratusan jemaat gitu ya, baik di BCS ataupun ada di luar BCS itu melihat gitu. Jadi perlu kita itu menyaksikan Tuhan itu juga melalui tatapan mata kita gitu, dari ekspresi kita itu kita salurkan kepada jemaat. Mungkin gitu ya tadi ya maksud contoh Nike juga ya. Ya. Kira-kira gitu kok John, ada yang mau ini tambahkan? Cukup Santo. Oke, udah ngerti sekarang. Berarti ibaratnya kita merasa seperti sedang pelayanan live aja gitu ya. Kita anggap seperti gitu aja ya. Oke. Thank you Santo. Ya ini saya juga pengen sharing sedikit ya, memang nggak mudah ya, maksudnya khotbah nggak ada orang, pemimpin pujian nggak ada orang itu rasanya sepi sekali gitu. Aku kalau misalnya ada orang itu lebih enak. Ada orang di depan, ada jemaat di depan tuh lebih enak. Mau khotbah kayak, mau warta kayak, itu akan lebih langsung karena saya bisa langsung lihat ekspresi orangnya. Gitu. Nah kalau nggak ada orang itu yang kadang saya bingung gitu. Kadang saya bingung dan itu malahan saya bisa jadi lebih nggak fleksibel jadinya kalau saya nggak ada orang di depan gitu. Malahan kadang-kadang bisa jadi grogi. Aneh ya saya yang nggak ada orang malah grogi. Gitu. Intinya saya lebih nyaman kalau ada orang, tapi saya mau tetap membayangkan bahwa di balik kamera itu sebenarnya ada banyak jemaat yang sedang melihat saya. Jadi saya harus melihat kepada kamera itu. Begitu. Itu sebabnya untuk WL Singer perlu menghafal lirik kalau bisa. Kalau bisa ya, kita udah menghafal lirik supaya kita tidak sepanjang nyanyi itu kita lihat ke atas saja gitu. Tapi kita matanya itu kelihatan, mata melihat ke lirik sama mata melihat kamera itu kelihatan banget. Jadi penting ya untuk singer-singer ini, ayo kita kalau bisa kita hafal lirik-lirik lagunya. Jadi supaya meskipun kita belum hafal sepenuhnya, tapi kita hafal sebagian besar. Jadi kita memang masih lihat lirik, tapi lebih banyak 80% kita lihat ke kamera. Jadi ini juga apa yang disampaikan pada setiap kita, eye contact. Eye contact penting banget. Kita harus lihat ke kamera gitu ya, lihat ke jemaat. Supaya jemaat nggak merasa dicuekin. Gitu. Iya, begitu. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada hal-hal yang ingin, Nesti. Langsung ada notisnya gitu ya, contoh. Gimana? Aktif ya. Jadi kan gini, ya memang
kalau dari zaman sekolah minggu kayak gitu kan. Kebetulan memang aku dan teman-temanku yang satu frekuensi itu memang sukanya itu kalau memang senangnya nyanyi, ya udah kita komitmen mau jadi song leader di gereja kayak gitu. Nah, jadi pernah ada di satu masa, ini aku ingat sekali sampai sekarang, saking kita menikmatinya bernyanyi, kadang kita itu kayak mungkin karena dari sering mendengar, terus kita juga belajar notasi, kita itu jadi kayak terbawa-bawa. Waktu nyanyi itu kita kadang jadi kayak ambil suara 1, 2, 3 gitu nih misalnya. Aku ingat pernah ada pendeta yang negur, ya memang kebetulan kan aku dan keluarga itu aktif di gereja kesukuan, di gereja HKBP. Nah, jadi kami tuh pernah, kami yang saat itu bertugas pernah ditegur sama ibu pendeta, bilangnya, kalian itu kan leader, pemimpin lagu. Dengan kalian membuat suara 1, 2, 3, kalian membingungkan jemaat. Iya, jadi tapi kenapa dari beberapa gereja yang sudah pernah kita datangi untuk bertugas, kenapa ya? Maksudnya yang baru negur itu tuh dia, baru 1 orang gitu. Kenapa yang lain enggak? Apa sebenarnya ada SOP dalam dunia memimpin lagu? Tidak bolehkah kita berbagi suara? Maksudnya kan kita juga ya sebisa mungkin memang membunyikan suara yang harmonis. Maksudnya kalau memang nggak bisa 1, 2, 3 juga kita usahakan kita nggak maksa gitu. Tapi selagi itu masih nyambung, masih enak didengar. Jadi kadang waktu bernyanyi, kadang memang kalau kita pas lagi terbawa suasananya itu, kita bisa kayak auto aja gitu, kayak tiba-tiba berubah jadi yang tadinya kita ambil sama semua, senada semua, tiba-tiba kayak ada momen di mana, kayaknya enak nih kalau diambil 2 atau 3-nya gitu. Tapi tiba-tiba langsung kayak muncul ingatan teguran yang beberapa tahun lalu itu, jangan-jangan balik lagi, kemarin kan pernah ditegur gitu. Gimana kira-kira tanggapannya, Chantal? Untuk berkenaan untuk pembagian suara ini juga kembali lagi ya, dikomunikasikan dulu nih di bagian lirik mana yang yang mau kita bagi. Nah, kalau bisa dibagi suara itu jangan dadak gitu. Gimana ya? Dadak itu kayak bahasa Indonesianya apa ya? Ya, tiba-tiba. Maaf ya, saya sering bahasa Jawa, saya keluar gitu. Sering tiba-tiba gitu, jadi perlu dikomunikasikan gitu, perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau bisa, ketika kita membagi suara, jangan sampai nada asli dari lagu itu tuh ketutup gitu sama suaranya gitu. Ya, ketutup sama suaranya gitu. Jadi jangan lebih menonjol gitu. Tapi pembagian suara itu hanya untuk membawa gimana ya? Membantu saja gitu, membantu memperindah gitu nuansanya gitu. Gabungannya gitu ya, Chantal. Iya. Tapi maksudnya kan itu apa itu subjektivitas ibu pendeta yang kemarin itu aja, dia merasa bahwa nggak selayaknya pemimpin lagu itu membingungkan jemaat. Karena waktu itu kan itu waktu zaman saya remaja sih pernah ditegur soal itu. Jadi kayaknya belum terlalu banyak waktu untuk nanya kenapa emangnya, kenapa ada standar apa emangnya dalam bernyanyi gitu kan. Karena kan kita udah keburu merasa gimana, maksudnya ya remaja baru juga melayani di tengah-tengah orang dewasa, tiba-tiba kayak ditegur gitu, padahal memang dia bilang, memang kalian nggak false, tapi itu terkesan membingungkan jemaat gitu. Jadi kadang-kadang dua ingatan itu, kadang keinginan kita untuk buat suasana bernyanyi lebih indah, tiba-tiba ke flip sama ingatan itu. Sebenarnya boleh atau enggak?
Iya ya, aku coba jawab semampuku ya. Nah, ya kalau menurutku kayak gitu ya, nggak apa-apa bagi suara, tapi kita koordinasi dulu. Kalau bisa jangan bagi suaranya itu terlalu menonjol gitu daripada pujian yang mau kita nyanyikan gitu dari nada aslinya gitu sih. Gitu. Jadi kita harus bedakan ketika kita memimpin jemaat, berarti kita membawa jemaat itu untuk merasakan hadirat Tuhan. Beda kalau vokal grup. Kalau vokal grup kan beda lagi cerita ya, gitu. Gitu. Jadi mungkin perlu direm gitu mungkin ya. Kayak direm gitu untuk balik lagi ke fokusnya kita membawa jemaat untuk memuji Tuhan gitu sih. Itu dari aku. Mungkin dari Contoh Melisa atau Contoh Robin ada tambahan mungkin? Contoh saya mau tambahin sedikit tadi yang Esti bilang ya, karena kami dulu pernah bahas juga ya, kami juga pernah ditegur dulu waktu kami nyanyi singer pakai tiba-tiba lagu, tiba-tiba suara tiga keluar gitu, ada suara tingginya lagi kan. Jadi kami introspeksi diri dan memang yang negur kita itu datangi kami dan terakhir dia mengutarakan, dia bilang lagu yang kalian nyanyikan itu masih lagu baru dan saya mau belajar. Terakhir saya nggak tahu mau ngikut suara yang mana gitu loh. Jadi terakhir kami ngambil kesimpulan kalau memang itu masih lagu baru yang jarang kita nyanyikan di gereja kita, kalau bisa kita nyanyinya di suara satunya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang ini masalah, ada orang yang dia suka lagu liriknya bagus sekali, dia pingin belajar lagu, tiba-tiba ada suara dua, ada suara satu, ada suara tiga, dia bingung mau ikut yang mana gitu loh. Nah, jadi kalau kita ingin memperkenalkan lagu baru kepada jemaat, ya kita kasih suara satu dulu. Nanti udah dua kali kita nyanyiin, baru ada suara yang lain. Itu yang kami bahas dulu ya. Jadi saya cuma bikin sharing aja. Sorry Nesti, bukan ngajar ya. Terima kasih. Ya. Ya, saya sih tadi ini ya setuju juga ya. Saya setuju sama contoh Nike sama Pak Yakub juga. Jadi boleh sih kalau saya sih boleh saja ada pembagian suara seperti itu, asalkan tetap yang dominan itu suara satu. Kita mesti memastikan bahwa suara satunya yang dominan gitu kan. Dan kalau memang ada lagu baru yang jemaat belum familiar ya kayaknya kita lebih prioritaskan suara satu saja seperti itu. Dan kalau mau pembagian suara pun memang lebih bagus kalau kita ada komunikasikan dulu gitu. Jadi akan lebih bagus kan ya. Jadi pas di latihan kita sudah tahu dulu, oh ternyata kalau suara 2-3-nya masuk di ref itu akan lebih cantik gitu. Tidak langsung dari verse-nya. Misalnya verse 1 ya. Saya coba ambil contoh ya. Verse 1 ada bagian 1, bagian 2. Nah, di bagian satunya itu suara 1. Di bagian 2 tiba-tiba masuk suara 2 sama suara 3. Padahal nggak pas kalau lagi masuk suara 2 di situ kan. Itu mungkin bisa mengganggu WL-nya juga nanti. Lah, kok tiba-tiba ada suara gitu ya. Jadi mungkin ya ada dikomunikasikan dulu supaya pas di latihan kita bisa lihat harmonisasinya dari awal hingga akhir gimana gitu. Itu lagunya gitu. Mungkin gitu kali. Baik. Apakah ada lagi yang ingin Nesti sudah get the point? Aman, contoh. Aman. Ya, siap. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. Ini untuk setiap kita juga ini ya, kita catat juga. Apakah ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Setiap kita, Robinson mungkin sesuai sama namanya ya, kembar. Foni, Davin, Hendy, ada yang ingin bertanya, Pak John Leong? Ada? Tidak ada? Tidak ada contoh, ya. Oke, ya kalau nggak ada, coba saya kembalikan lagi ke contoh Nike. Mungkin apakah ada yang mau disampaikan, mungkin kesimpulan atau gimana? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini, juga untuk sharing yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu.
melalui sharing tentang ibadah ini, biarlah kita kembali lagi dalam kita melayani Tuhan, kita perlu tahu dulu nih arti ibadah kita gitu. Kenapa kita melayani Tuhan, kenapa kita beribadah kepada Tuhan, sehingga ketika kita tahu mengapa kita beribadah, kita itu juga dapat mengajak jemaat-jemaat kita, baik itu yang mungkin jemaat baru mungkin ya, yang karena kan di YouTube kan, ya baru, dan juga jemaat kita sendiri untuk bisa merasakan nih kembali hadirat Tuhan. Nah, karena itu juga kemudian kita juga sebagai seorang pelayan Tuhan perlu juga memperhatikan sikap hati kita nih sebagai pelayan Tuhan. Tujuannya ini untuk apa? Karena kita ini pelayan Tuhan, kita ini pemimpin di depan, kita perlu untuk menunjukkan nih karakter Kristus di dalam pelayanan kita dan menampilkan setiap segmen ibadah itu sesuai dengan agenda Allah, yaitu untuk mewartakan berita Injil itu kepada jemaat-jemaat kita. Itu saja yang bisa saya tutup untuk sharing pembinaan ibadah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, thank you Contoh Nike untuk menyampaikan. Kita berikan tepuk tangan. Thank you untuk pembinaan materi yang disampaikan hari ini. Jadi ini direkam, nanti akan diupload ke YouTube juga ya. Jadi kita bisa nanti saksikan lagi di YouTube. Rekan-rekan, saya ada sedikit pengumuman saya mau sampaikan. Jadi nanti minggu depan kita ada rekaman. Hari Sabtu depan kita ada rekaman ibadah ya, tanggal 17 Juli. Meskipun kita PPKM, tetapi kegiatan rekaman itu tetap bisa jalan. Tetap bisa jalan, tidak masalah. Karena menurut peraturan yang terbaru, tempat ibadah tidak ditutup. Gitu. Yang ditutup itu adalah perkumpulan jemaat. Jadi maksudnya kegiatan, kalau bahasa saya kegiatan berjamaahnya itulah yang harus ditiadakan gitu. Jadi kalau untuk rekaman itu tidak apa-apa. Jadi rekan-rekan tetap datang dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, lalu ada sedikit perubahan. Kita udah bahas di pengurus bahwa nanti per Sabtu depan untuk WL Singer yang di depan kita rekam pakai masker. Gitu ya. Kita sudah rekam pakai masker. Jadi kalau kita lihat nanti kayak ibadah besok, lalu ibadah minggu depan itu belum pakai masker ya. Karena itu udah rekam jauh-jauh hari sebelum. Jadi nanti per Sabtu depan untuk ibadah tanggal 25 Juli itu sudah pakai masker. Karena ini kita harus sangat menjaga gitu ya untuk WL Singer, meskipun ada jarak 1,5 meter antara WL sama singernya kalau nggak salah itu kan. Tapi tetap aja kan kita varian Delta ini nggak bisa ditebak moodnya itu. Gitu ya, kehadirannya nggak bisa ditebak. Jadi kita harus jaga. Dan untuk masker sudah kita sediakan juga gitu ya. BCS Medan sudah sediakan untuk maskernya. Kita kemarin sudah beli 2 kotak. Kita udah beli 100 masker gitu. Nanti kita biar seragam ya, kita bisa pakai masker itu. Yunita bilang apa tadi? Bukan rekam pakai kamera ya? Iya Yun, rekam pakai kamera dan mixer. Ya. Ya, paling itu aja kali ya. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk pengumuman ini? Ko Asyong mau tambahkan apa, Ko Asyong? Ko Asyong. Ya. Oke. Enggak ada kayaknya contoh. Enggak ada ya? Enggak ada yang mau ditambahkan? Yang Jawa streaming gimana? Oh iya. Oke. Jadi rencananya tanggal 1 Agustus itu kan kita 1 Agustus kan ya, benar ya? Kita mau live streaming Perjamuan Kudus begitu ya. Nah, tetapi ini kayak kemungkinan besar kita akan tunda Perjamuan Kudusnya. Itu karena berkaitan dengan peraturan pemerintah yang terbaru ini. Kayaknya sih aku nerkanya PPKM darurat ini tidak boleh ada live streaming. Seperti itu ya. Meskipun itu sampai tanggal 20 Juli. Nah, aku nggak tahu nanti ke depan gimana. Jadi ada kemungkinan besar kita akan berubah menjadi rekaman online begitu. Nah, kalau untuk rekaman online berarti kita ada waktu untuk rekam itu yaitu tanggal 24. 24 ya kok ya? 24 Juli ya.
hari Sabtu 2 minggu lagi. Nah, mungkin Sabtu 2 minggu lagi itu kita rekam untuk minggu depannya gitu, untuk 1 Agustus. Jadi kita siap-siap saja ya. Ketika batal live streaming berarti artinya Sabtu depannya lagi kita ada rekaman gitu. Pelayan Tuhannya siapa aja ya? Udah dapat kan ya? Pak Iwan kayaknya ya untuk WL di 1 Agustus kan ya? Contoh lah kayaknya. Oh saya ya? Saya ya? Kayaknya contoh. Oh gitu ya? Aduh. Contoh, Pak Iwan bass. Drummer yang belum ada. Drummer belum ada ya? Paling panggil Jonso kalau bisa. Jonso bisanya sesi 2. Oke. 24 Jonso nggak ada loh contoh. Oh, Johnson nggak ada ya 24 ya. Ya nanti coba dicari. Benita. Ya, Ben bisa nggak Ben? 24 Juli Ben. Ya nanti ini ya nego-nego pribadi. Japri. Cek jadwal kerjaku dulu. Iya. Oke. Ya, terus ini satu lagi ada hal penting yang mau aku sampaikan. Jadi begini, setiap kita kan sudah ada jadwal pelayanan. Jadi setiap kita biasanya Koasyong sudah kirim jauh-jauh hari itu jadwal pelayanannya. Nah, kita mesti lihat itu jadwal pelayanan kita mesti catat di agenda kita. Jadi maksudnya kalau bisa memang di hari itu kita fokuskan untuk kita memang melayani gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada acara-acara mendadak misalnya yang memang membuat kita terpaksa nggak bisa melayani saat itu, saya sih mungkin sarankan begini, mungkin kita tetap sebagai tanggung jawab kita coba membantu mencari penggantinya. Gitu. Jadi misalnya aku drummer nih gitu ya, atau aku gitaris gitu ya, aku tiba-tiba nggak bisa gitu kan. Nah, coba bisa langsung cari penggantinya gitu. Kalau kita kenal, kalau kita nggak kenal dengan sesama rekan pelayanan, ya apa boleh buat lah gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih, semoga tidak terjadi seperti itu. Karena kadang kita bingung ya, tiba-tiba pelayan Tuhannya mendadak nggak bisa, itu jadi berubah semua itu. Gitu. Jadi bingung berjamaah. Gitu ya, kita satu tim pelayan ibadah itu bingung semua jadinya. Wah, ini gimana ini, lagunya udah ada gitu ya, tiba-tiba lagunya harus berubah semua karena nggak ada drummer misalnya kayak gitu ya kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita nggak bisa, kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk mencari pengganti begitu. Seperti itu kalau mendadak ya, seperti itu. Kalau bisa sih nggak bisanya itu jauh-jauh hari kasih tahu, itu akan lebih baik ya, kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir, untuk lagu-lagu biasanya udah dikirim di grup, pelajarilah dengan baik-baik. Gitu ya. Jangan kita udah hari H gitu atau satu malam sebelum gitu ya, kita udah dalam keadaan capek baru kita belajar lagu itu, nggak maksimal nanti. Nanti besoknya kita nggak hafal lagunya atau masih belum bisa kuasai permainannya. Gitu ya. Jadi diharapkan kita H-3, H-2 kita udah pelajari semua lagu-lagunya. Di hari H kita sudah lebih menguasai. Ya paling itu aja sih kali ya yang bisa aku sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, saudara-saudara. Ya, yuk mari kita berdoa ya. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mungkin mohon kasih contoh Melisa aja ya, untuk tutup dalam doa. Silakan. Oke, semangat teman-teman. Teman-teman ya, teman-teman semua untuk melayani ya. Selamat melayani. Yuk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam surga kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan untuk diingatkan kembali mengenai apa itu arti ibadah dan juga pelayanan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami punya hati yang mau terus melayani Engkau, mempunyai motivasi yang benar di hadapan-Mu ketika kami melayani Engkau, sehingga ibadah kami, persembahan hidup kami, dalam pelayanan kami, boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami dalam
dalam segala pelayanan yang ada, biarlah kami boleh terus bertumbuh, semakin lama semakin mengenal Engkau, dan supaya kami juga boleh tidak hanya memikirkan bahwa ibadah itu hari Minggu, tapi juga keseluruhan hidup kami, sehingga kami juga tidak hanya melayani Engkau, tapi juga melayani orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang terus sertai dan pimpin, supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hati kami hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Thank you semua. Kita nyalakan kamera yuk. Kita seperti biasa tradisi BCS Medan itu kita suka foto. Kita foto bersama. Wah, Ko Asyung keren nih. Habis main basket ya gue. Silakan mungkin ada yang bisa membantu foto. Contoh biasa. Contoh Bernika atau saya? Contoh Bernika. Oke. Mari Bapak Ibu kita berfoto. Ya, 3, 2, 1. Oke, ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Tetap semangat ya, tetap sehat. Selamat malam. Malam semuanya. God bless. Malam, God bless. God bless. Terima kasih Contoh Bernike. Terima kasih semuanya. Ya. Junita jangan keluar-keluar dulu, Junita. Sering hilang, terus masuk lagi.